Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai terbangun? Bukan suara, bukan mimpi, bukan perasaan acak, melainkan sebuah getaran halus yang seakan memanggilmu kembali kepada jati dirimu yang paling dalam. Saat hidup terasa sunyi, saat langkah terasa hampa, tiba-tiba ada cahaya kecil yang muncul, seolah berkata, "Sudah waktunya kau mengingat dari mana engkau berasal." Jika selama ini kau merasa ada ruang kosong yang tak mampu diisi dunia, mungkin itu bukan kekurangan. Mungkin itu adalah tanda bahwa nafas ruhanimu sedang mengetuk dari dalam, meminta untuk dibangkitkan. Dan ketika ia bangkit, hidupmu tak akan pernah lagi sama. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kita sadari. Ada satu jenis nafas yang tidak pernah benar-benar kita perhatikan. Nafas yang bukan sekadar keluar masuk udara, tetapi getaran halus yang menembus batin lebih dalam daripada apapun yang bisa disentuh oleh indera. Nafas ini tidak terdengar, tidak terlihat, tapi diam-diam menghidupkan seluruh kesadaran kita sejak sebelum tubuh ini terbentuk. Para arif menyebutnya sebagai nafas ruhani, hembusan lembut yang sudah menjadi bagian dari diri kita jauh sebelum kita mengenal dunia. Kebanyakan manusia berjalan di atas bumi tanpa mengenal nafas ini, seolah hidup hanya ditopang oleh detak jantung dan paru-paru, padahal ada sesuatu yang lebih halus memelihara mereka setiap saat. Ketika seseorang mulai menyadari keberadaan nafas ruhani, ia akan merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata biasa. Nafas fisik tetap berjalan seperti biasa, tetapi ada perasaan bahwa di balik setiap tarikan nafas, ada sesuatu yang ikut bergerak, sesuatu yang seolah memperhatikan dari balik sunyi. Ini bukan sensasi mistis. Ini adalah kesadaran yang mulai membuka mata untuk pertama kalinya. Kita tiba-tiba menyadari bahwa hidup tidak hanya berputar pada tubuh, pikiran, dan keinginan, tetapi ada dimensi lain yang selama ini tertutup oleh kegaduhan dunia. Ada momen ketika dunia terasa melambat, seolah waktu memberi ruang agar kita bisa mendengar diri sendiri. Dalam jeda itu, nafas ruhani mengetuk dengan penuh kelembutan. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, hanya mengundang kita masuk ke dalam rumah batin yang sudah lama kita tinggalkan. Sensasi ini sering membuat seseorang terdiam tanpa alasan. Bukan karena sedih atau bingung, tetapi karena ia merasa disentuh oleh kehadiran yang sangat dekat namun tidak berwujud. Seakan ada cahaya lembut yang menetes ke dalam dada, membuka pintu yang selama ini terkunci. Berbeda dengan nafas jasad yang menggerakkan tubuh, nafas ruhani menggerakkan arah hidup. Ketika ia mulai aktif, seseorang merasa lebih peka, lebih tenang, lebih mudah menangkap makna di balik setiap kejadian. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, tetapi ada ketenangan baru yang tidak bergantung pada situasi luar. Nafas ruhani bekerja seperti lentera yang menerangi jalan dalam gelap. Ia tidak menghilangkan malam, tetapi membuat seseorang tahu kemana harus melangkah tanpa takut tersesat. Dan disinilah tanda awal dari ilmu yang hidup mulai tampak. Ilmu ini bukan dari guru, bukan dari buku, bukan dari tradisi, tetapi muncul dari dalam diri, seperti mata air yang tiba-tiba memancar dari tanah yang retak. Ia tidak berbentuk informasi, melainkan kesadaran baru yang membuat kita merasakan bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada apa yang pernah kita pahami. Ketika nafas ruhani mulai bergerak, seseorang tidak lagi melihat dirinya sama seperti dulu. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang selama ini tertidur, dan kini mulai hidup kembali. Bab 2. Hening yang memanggil nama ruhmu. Ada sebuah hening yang tidak tercipta oleh keadaan sekitar. Ia bukan muncul karena tempat sunyi atau suasana tenang, tetapi karena batin mulai dibersihkan dari hiruk-pikuk yang selama ini menutupi cahaya diri. Hening ini bukan kekosongan, ia adalah ruang halus yang mengundangmu kembali kepada sesuatu yang sudah lama memanggilmu. Ketika hening itu turun, seseorang bisa merasakan seolah ada yang menyebut namanya di dalam ruang yang tidak berasal dari luar. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi getaran lembut yang terasa sangat pribadi, sangat dekat, seakan ruhmu sedang dipanggil pulang. Pada saat seperti itu, banyak orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin mengira ini hanya imajinasi
atau perasaan aneh yang datang tiba-tiba. Namun hati mengenali sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Hening yang seperti ini sering menjadi tanda bahwa sebuah proses batin sedang mulai bekerja. Keadaan dalam diri seperti diperlambat agar engkau bisa merasakan apa yang selama ini terlewat. Setiap detik terasa berbeda, setiap tarikan nafas memiliki kedalaman yang sebelumnya tidak pernah disadari. Jika seseorang berani diam di dalam hening itu, ia akan merasakan adanya gerakan yang tidak berasal dari pikirannya. Gerakan halus seperti arus sungai bawah tanah, menarik jiwanya ke arah tertentu tanpa ia tahu mengapa. Dalam hening itu ia merasa ditemani, seakan ada kecerdasan lembut yang membimbing, mengarahkan, namun tidak memaksa. Semakin ia diam, semakin kuat ia merasakan bahwa ada kehidupan lain, kehidupan batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia luar. Para penempuh makrifat menyebut fase ini sebagai panggilan awal. Ini bukan wahyu, bukan bisikan, bukan suara gaib, tetapi kesadaran bahwa dirimu sedang diperhatikan oleh cahaya yang pernah membentukmu. Banyak manusia tidak pernah merasakannya karena tenggelam dalam keinginan, ambisi, dan kegelisahan mereka sendiri. Namun bagi yang diberi kesempatan menyentuh hening ini, dunia batin menjadi lebih nyata daripada dunia yang bisa dilihat mata. Dan ketika seseorang mulai memahami panggilan hening ini, sebuah ilmu mulai hidup dalam dirinya. Ilmu yang tidak berasal dari kata-kata, tetapi dari pengalaman langsung akan kehadiran batin yang selama ini tersembunyi. Dari sinilah perjalanan menuju kedalaman tauhid bermula. Bukan dari banyaknya bacaan, bukan dari panjangnya doa, tetapi dari keberanian untuk masuk ke hening dan mendengarkan panggilan yang selama ini menunggu tanpa suara. Bab 3. Ketika nafas menjadi cahaya. Ada saat ketika seseorang menarik nafas seperti biasa, tetapi merasakan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Nafas itu tidak lagi sekadar udara yang mengisi rongga dada, melainkan seperti arus halus yang membawa ketenangan dari tempat yang tak dikenal. Tidak ada perubahan fisik yang bisa dilihat, namun ada rasa lembut yang menetes ke batin, seolah setiap tarikan nafas membawa masuk cahaya, dan setiap hembusan nafas melepaskan beban yang tanpa sadar dipikul selama bertahun-tahun. Inilah tanda awal bahwa nafas ruhani mulai bergerak, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman nyata di dalam diri. Cahaya yang hadir dalam nafas tidak selalu berarti kilatan atau penglihatan metafisik. Kadang ia muncul sebagai kejernihan dalam berpikir, kelapangan dalam dada, atau rasa tertuntun tanpa perlu bertanya. Ada yang merasakannya sebagai ketenangan mendalam yang datang tiba-tiba, seperti pelukan dari sesuatu yang tidak terlihat. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa ada dimensi kehidupan yang tidak bisa disentuh oleh logika biasa, namun terasa sangat nyata bagi hatinya. Cahaya itu bukan datang dari luar, ia bangkit dari dalam, seolah ruh akhirnya diberi izin untuk menyalakan lampunya sendiri. Ketika cahaya itu mulai bekerja, seseorang merasakan bahwa nafasnya sedang disadari oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ada perasaan diperhatikan, dijaga, atau bahkan dipandu oleh kekuatan lembut yang tidak menuntut apa-apa. Sensasi ini sering membuat seseorang berhenti sejenak, seolah tubuhnya memahami sesuatu yang belum bisa diucapkan dengan kata. Dunia luar tetap sama, tetapi dunia batin mengalami pergeseran yang halus dan dalam. Engkau seakan sedang memasuki ruang yang berbeda, ruang di mana ruh mulai berkomunikasi dengan caranya sendiri. Nafas yang bercahaya juga bekerja sebagai cermin. Ia menerangi apa saja yang selama ini tersembunyi di balik pikiran, termasuk luka, ketakutan, dan ilusi yang tidak pernah ingin kita lihat. Namun cahaya itu tidak menghakimi, ia mengajak dengan lembut. Ia menunjukkan sisi diri yang selama ini dibiarkan gelap, bukan untuk membuatmu takut, tetapi agar engkau bisa pulang dalam keadaan utuh. Pada tahap inilah seseorang mulai paham bahwa perjalanan ruhani bukan tentang mencari sesuatu di luar, melainkan menyalakan kembali apa yang pernah padam di dalam. Dan ketika nafasmu berubah menjadi cahaya, engkau akan mengerti bahwa ilmu sejati bukan sekadar pengetahuan yang dipelajari, tetapi pengalaman batin yang mengubah cara engkau melihat kehidupan. Segala sesuatu terasa lebih dalam, lebih bermakna, lebih hidup,
Nafas yang dulu dianggap biasa kini menjadi jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan begitu cahaya itu menyala, perjalananmu tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau sedang melangkah bukan dengan pikiran, tetapi dengan ruh yang akhirnya terbangun. Bab 4. Bisikan batin yang tidak berasal dari pikiran. Ketika nafas ruhani mulai aktif, sesuatu yang unik terjadi dalam diri seseorang. Ia mulai merasakan hadirnya bisikan yang tidak datang melalui telinga, tidak berbentuk suara, dan tidak menyerupai kata-kata yang biasa muncul dari pikirannya sendiri. Bisikan ini lebih mirip kesadaran tiba-tiba, seperti jawaban yang muncul sebelum pertanyaan sempat dilafalkan. Hati menangkapnya sebelum otak sempat memprosesnya. Ia muncul dari ruang paling dalam, ruang yang selama ini tertutup oleh keributan ambisi dan kecemasan. Dan bagi mereka yang memperhatikannya, bisikan ini memiliki kelembutan yang tidak bisa ditiru oleh pikiran manusia. Seringkali bisikan ini hadir di antara dua keadaan. Ketika seseorang baru bangun dari tidur, atau ketika ia hampir terlelap. Pada saat-saat itu, tabir antara dunia lahir dan batin menjadi sangat tipis. Pikiran melemah, ego tidak banyak bergerak, dan ruh memiliki kesempatan terbuka untuk berbicara. Seseorang bisa tiba-tiba teringat satu nama, satu kalimat, atau satu arah yang terasa benar tanpa tahu mengapa. Ia mungkin tidak memahami maknanya saat itu, namun di dalam hati ada getaran halus yang menguatkan bahwa pesan itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Seolah ada sesuatu yang mengarahkan langkahnya dari balik tirai yang tidak terlihat. Namun membedakan bisikan ruhani dengan bisikan ego adalah ujian bagi setiap penempuh jalan batin. Bisikan ego biasanya terdengar mendesak, memaksa, menggoda, atau menakut-nakuti. Sementara bisikan ruhani tidak pernah menggunakan tekanan. Ia hadir seperti cahaya kecil yang hanya menyinari, bukan mendorong. Ia tidak menjanjikan apa-apa, tidak menawarkan keuntungan, hanya menunjukkan arah dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bahkan jika seseorang menolak atau mengabaikannya, bisikan itu tidak pergi dengan marah. Ia hanya menunggu dengan sabar, karena ia berasal dari tempat yang tidak mengenal tergesa-gesa. Ketika seseorang semakin sensitif terhadap bisikan yang tidak berasal dari pikirannya, ia mulai memahami bahwa batin memiliki kecerdasan sendiri. Ia mulai menyadari bahwa hidup selama ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh logika, melainkan oleh arus halus yang seringkali tidak terlihat. Arus inilah yang membuat seseorang tiba-tiba ingin menjauhi sesuatu tanpa alasan, atau mendekati sesuatu tanpa rencana. Arus yang membuat seseorang merasa dipandu, bukan diarahkan. Dan semakin ia mempercayai arus halus ini, semakin ia memahami bahwa ada tangan lembut yang mengatur langkah-langkahnya. Saat seseorang bisa mengenali dan membedakan dari mana sebuah bisikan berasal, disitulah ilmu mulai hidup di dalam dirinya. Ilmu yang bukan sekadar teori, melainkan kesadaran yang membuka tabir demi tabir dalam batinnya sendiri. Bisikan ini menjadi penuntun, bukan guru, menjadi cahaya, bukan suara. Ia memandu seseorang menuju kedalaman diri yang sebelumnya tidak pernah ia jelajahi. Dan saat ia mengikuti bisikan yang benar, kehidupan akan terasa memiliki alurnya sendiri, tenang, jelas dan penuh makna yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 5. Saat dunia mulai mengirimkan tanda. Ketika nafas ruhani mulai hidup, dunia luar perlahan berubah wujud di hadapanmu. Bukan karena peristiwa di luar berubah, tetapi karena matamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu tampak biasa tiba-tiba memiliki makna yang dalam. Seolah semesta mulai berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hatimu. Seekor burung yang melintas, angin yang bergerak dengan ritme tertentu, atau percakapan singkat dengan seseorang bisa terasa seperti pesan yang dikirim langsung untukmu. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tetapi bagi mereka yang batinnya mulai hidup, tidak ada satupun yang benar-benar kebetulan. Dalam tahap ini, seseorang mulai mengalami apa yang disebut sinkronisitas, sebuah pola halus yang membuat segala sesuatu tampak saling terhubung. Engkau memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba tanda terkait muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Ada kalimat yang engkau dengar dari orang asing, ada kejadian kecil yang muncul tepat pada momen yang dibutuhkan,
Ada pintu yang tertutup tetapi digantikan oleh pintu lain yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Semakin engkau peka, semakin jelas pola itu membimbing langkahmu. Seakan dunia yang dulu biasa kini menjadi seperti cermin yang memantulkan keadaan batinmu. Dunia luar mulai berbicara bukan dengan suara, tetapi dengan kejadian. Semesta seperti memperhalus jalannya agar sesuai dengan apa yang batinmu perlahan pahami. Pada saat seperti ini, seseorang tidak lagi merasa sendirian. Ia merasakan kehadiran yang mengatur setiap detail dengan cara yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Namun yang paling menakjubkan adalah, tanda-tanda ini tidak muncul untuk membuatmu merasa istimewa, melainkan untuk meneguhkan bahwa engkau sedang berada di jalur yang mulai sesuai dengan cahaya batinmu sendiri. Tetapi tanda hanya dapat dibaca oleh hati yang tenang. Jika seseorang terlalu terobsesi mencari tanda, ia akan kehilangan makna sebenarnya. Karena tanda bukan untuk dikejar, tetapi untuk disadari. Ia muncul ketika batin siap menerimanya, bukan ketika pikiran memaksanya. Dan semakin seseorang berserah, semakin tanda itu menjadi jernih. Pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa hidupnya tidak berjalan tanpa arah. Ada kebijaksanaan yang mengatur, membimbing, dan mengiringi setiap langkah, bahkan ketika ia tidak memintanya. Saat seseorang bisa melihat tanda-tanda ini tanpa berlebihan, tanpa takut, dan tanpa merasa dirinya lebih tinggi, disitulah ilmu hidup sedang bekerja. Dunia menjadi guru yang diam, semesta menjadi kitab yang terbuka, dan hati menjadi pena yang membaca setiap petunjuknya. Dengan cara ini, seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan ruhani bukan hanya terjadi di dalam diri, tetapi juga tercermin melalui setiap kejadian di luar. Dan ketika engkau bisa membaca tanda dunia dengan kejernihan batin, langkahmu tidak lagi sekadar bergerak, tetapi dituntun oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar logika manusia. Bab 6, detik ketika hati menjadi lebih peka dari pikiran. Ada fase ketika seseorang tiba-tiba merasa bahwa hatinya mendahului pikirannya. Ia merasakan sesuatu bahkan sebelum ia sempat memikirkannya. Kepekaan ini muncul bukan karena ia menjadi sensitif berlebihan, tetapi karena tabir yang menutupi batin mulai menipis. Hati yang selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia perlahan bangkit, seperti mata yang membuka untuk pertama kalinya setelah lama tertidur. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap perubahan kecil di sekeliling terasa menyentuh bagian dalam diri yang sebelumnya tidak pernah dihiraukan. Pada tahap ini, seseorang bisa merasakan suasana sebuah tempat, bahkan sebelum ia melangkah masuk. Ia bisa menangkap arah hubungan manusia hanya dari getaran kata-kata yang tidak diucapkan. Ia mulai merasakan kejujuran tanpa perlu pembuktian, dan merasakan kebohongan tanpa perlu alasan. Kepekaan ini bukan kekuatan gaib, tetapi kemampuan alami yang kembali hidup, ketika hati tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan, ambisi, dan keakuan. Hati yang jernih bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kebenaran tanpa perlu teori. Kepekaan ini juga membuat seseorang peka terhadap dirinya sendiri. Ia bisa merasakan ketika dirinya mulai condong pada ego, ketika keinginannya mulai menguasai niat, atau ketika pikirannya mulai menutup pintu cahaya. Ia tidak lagi menipu dirinya dengan kata-kata indah. Ia bisa melihat dengan jujur sisi yang ingin ia sembunyikan selama ini. Dan dari kejujuran inilah ia perlahan berubah. Tidak ada perubahan sejati tanpa kejujuran kepada diri sendiri. Dan hati yang peka adalah jembatan menuju kejujuran itu. Namun kepekaan ini bukan tanpa ujian. Ada saat ketika seseorang merasa terlalu terbuka, seolah perasaan datang terlalu cepat dan terlalu kuat. Disinilah ia belajar membedakan antara hati yang jernih dengan hati yang goyah. Hati yang goyah mudah tersentuh oleh drama dunia, tetapi hati yang jernih hanya tersentuh oleh kebenaran. Maka seseorang harus belajar memelihara hening di dalam dirinya, agar kepekaannya tetap menjadi cahaya, bukan beban. Heninglah yang menjaga hati tetap bening ketika dunia mencoba menodainya. Ketika hati sudah mampu merasakan kebenaran sebelum pikiran sempat membentuk pendapat, disitulah seseorang menyentuh puncak awal dari ilmu yang hidup. Ia tidak lagi melihat dengan mata, tetapi dengan batin. Tidak lagi menilai dengan logika semata, tetapi dengan kesadaran yang lebih luas.
Ini adalah fase ketika manusia mulai mengenal dirinya lebih dari sebelumnya. Dan ketika hati telah lebih peka dari pikiran, jalan menuju makrifat terbuka lebih lebar. Karena pintu yang sesungguhnya bukan berada di kepala, tetapi selalu berada di dalam hati yang kembali hidup. Bab 7, saat rindu pada Tuhan datang tanpa diundang. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani yang sering membuat seseorang terdiam tanpa sebab. Tiba-tiba ia merasakan rindu yang dalam kepada Tuhan, padahal ia tidak sedang berdoa, tidak sedang membaca ayat, dan tidak sedang berada dalam suasana religius apapun. Rindu itu muncul begitu saja, seperti angin lembut yang menyentuh dada, lalu meninggalkan getaran halus yang membuat hati bergetar tanpa alasan. Rindu yang seperti ini bukan dibuat-buat, bukan dipikirkan, bukan direncanakan, tetapi tumbuh dari tempat yang sangat dalam, tempat yang hanya bisa dibangunkan oleh sentuhan cahaya ilahi. Dan ketika rindu ini datang, seseorang tahu bahwa dirinya sedang dipanggil, bukan sedang mencari. Rindu yang lahir dari nafas ruhani berbeda dari rindu manusia kepada sesama. Ia tidak menuntut balasan, tidak meminta jawaban, dan tidak menimbulkan gelisah. Justru ia membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seseorang merasakan kedekatan yang sulit diuraikan, seakan ada jarak yang hilang antara dirinya dan sumber segala kehidupan. Ia merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika ia menjalani hari-hari yang sunyi dan panjang. Rindu itu menjadi bukti bahwa ruh mengenali Tuhannya lebih baik daripada pikiran mengenal logika. Namun rindu yang seperti ini sering datang di saat-saat tak terduga. Bisa saat mendengar suara angin, melihat langit sore, atau bahkan ketika tubuh sedang kelelahan. Dalam momen-momen itu, hati tiba-tiba seperti dijentik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengingat asalnya tanpa perlu diajari, seolah tirai yang memisahkan manusia dari Tuhannya disingkapkan sedikit saja untuk memberitahu bahwa hubungan itu tidak pernah hilang. Banyak orang mengira ini hanya perasaan sesaat. Padahal inilah tanda bahwa ilmu ruhani sedang mulai bergerak dalam diri seseorang. Rindu ini juga menjadi penuntun yang halus. Ia tidak memaksa seseorang menjadi suci, tidak menuntut seseorang menjadi sempurna. Ia hanya mengarahkan langkah agar seseorang tidak jauh dari cahaya asalnya. Rindu ini membuat seseorang lebih lembut kepada dirinya, lebih sabar terhadap hidup, dan lebih mudah memaafkan apapun yang menyakitinya. Sebab ia mulai merasakan bahwa setiap luka, setiap ujian, setiap kehilangan hanyalah cara semesta mengingatkannya bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Dan perjalanan itu tidak pernah sia-sia. Ketika rindu pada Tuhan datang tanpa diundang, itulah tanda bahwa ruh mulai bangkit dan mengambil alih kemudi dari tangan ego. Ini adalah momen yang hanya diberikan kepada mereka yang hatinya mulai hidup. Rindu ini adalah sinyal bahwa ilmu bukan lagi berada di kepala, tetapi mulai mengalir melalui hati. Ia adalah undangan lembut dari Sang Maha Dekat untuk terus mendekat, terus kembali, terus pulang. Dan siapapun yang merasakan rindu ini, meski hanya sekali, sedang berada di jalan yang benar, jalan yang akan membawanya menuju cahaya yang selama ini menunggu dengan sabar. Bab 8, bisikan halus yang mengajari diri. Dalam suatu fase perjalanan ruhani, ada detik-detik di mana hati terasa sepi, namun tidak kosong, hening namun justru sangat hidup. Inilah momen ketika bisikan halus mulai mengajarkan sesuatu yang tak pernah kita ketahui melalui kata-kata manusia. Ia hadir lembut, seperti embusan angin yang tidak terlihat bentuknya, namun jelas dirasakan kulitnya. Di tahap ini, seorang hamba seakan dibimbing oleh sesuatu yang tidak ia pahami dengan logika biasa. Namun jiwanya mengerti tanpa perlu bahasa. Dan siapapun yang mencapai titik ini, tahu bahwa hening bukan lagi sekadar keadaan, tetapi sebuah ruang belajar yang sangat luas. Bisikan halus ini bukan suara, bukan ilham dalam bentuk kalimat, tetapi pemahaman yang tiba-tiba tumbuh di dalam dada. Seolah ada tangan lembut yang mengangkat tabir yang tadinya menutupi penglihatan hati. Kita mendadak paham mengapa sebuah peristiwa harus terjadi, mengapa sebuah kehilangan perlu dialami, mengapa sebuah pertemuan perlu dimaknai,
Disinilah letak indahnya perjalanan makrifat, bukan pada banyaknya hafalan atau kata-kata, melainkan pada kedalaman rasa yang Allah bukakan langsung tanpa perantara. Yang mengalir itu bukan cerita, melainkan cahaya kecil yang menegur dan menuntun sekaligus. Seseorang yang telah memasuki babak ini sering dibuat terdiam lama, bukan karena kehilangan kata, tetapi karena mulai memahami betapa luasnya kebijaksanaan Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dangkal. Diamnya bukan kelalaian, melainkan penghormatan kepada sesuatu yang begitu lembut namun sangat kuat. Pemahaman batin yang turun tanpa kita minta. Ia membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih dalam memperhatikan, dan lebih lembut dalam menanggapi kehidupan. Karena setiap gerak, setiap peristiwa terasa membawa pesan yang lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Pada tahap ini pula seseorang mulai belajar membedakan antara dorongan ego dan panggilan ruhani. Ego selalu berisik, cepat, dan ingin segera membenarkan diri. Sedangkan bisikan ruhani tenang, luas, dan tidak pernah memaksa. Ia tidak menyuruh, namun mengarahkan. Ia tidak menggiring, namun menuntun dengan lembut. Ketika seseorang mampu mengenali perbedaan ini, maka ia mulai memasuki kedewasaan spiritual. Kedewasaan yang tidak diukur dari banyaknya tindakan, tetapi dari kejernihan hati dalam menangkap arah yang paling benar. Ketika bisikan ini mulai hidup, seseorang menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti mendidiknya, bahkan melalui hal-hal yang tampak kecil. Daun yang gugur, langkah yang tertunda, percakapan singkat, bahkan rasa gelisah yang datang tiba-tiba. Semuanya bisa menjadi pelajaran bila hati sedang dibukakan. Dan pada akhirnya, yang seorang hamba rasakan bukan kekaguman kepada dirinya, tetapi kekaguman kepada Allah yang begitu teliti dalam membimbing tanpa henti. Di titik ini, ilmu bukan hanya dipelajari, tetapi mulai hidup dan bergerak di dalam jiwa yang selalu ingin kembali kepadanya. Bab 9, ketika cahaya mulai menuntun langkah. Ada sebuah babak dalam perjalanan ruhani ketika seseorang merasakan seolah langkah-langkahnya mulai diarahkan oleh cahaya yang tidak tampak. Ia bukan cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan cahaya makna yang menyinari batin. Setiap keputusan yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan, karena hati seperti dituntun menuju arah yang paling benar, tanpa harus berdebat panjang dengan pikiran. Inilah saat di mana seorang hamba mulai memahami apa arti dituntun tanpa harus mendengar perintah. Apa arti dipimpin tanpa harus melihat penunjuk jalan? Sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan, namun sangat mudah dirasakan bagi hati yang telah dibuka tabirnya. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat bagaimana Allah mengatur kehidupan dengan sangat halus namun teliti. Ia akan menyadari bahwa pertemuan yang tampak kebetulan sesungguhnya adalah bagian dari rancangan ilahi, bahwa kehilangan yang terasa perih sebenarnya sedang membuka pintu yang lebih besar. Cahaya ini hadir bukan untuk memanjakan hati, melainkan untuk menguatkannya, agar tidak mudah goyah ketika dunia mengguncang. Orang yang menikmati sinar ini akan lebih peka terhadap arah hidupnya, lebih bijak dalam menyikapi peristiwa, dan lebih mudah melepaskan hal-hal yang bukan bagiannya. Cahaya makrifat yang menuntun langkah bukan berupa kemuliaan yang mencolok, tetapi berupa kejernihan pandang yang membuat hati tidak mudah tertipu oleh dunia. Seseorang yang menerimanya akan mulai memahami bahwa tidak semua yang tampak baik perlu dikejar, dan tidak semua yang tampak buruk adalah bencana. Ia mulai melihat dengan mata yang lebih dalam, mata yang tidak lagi terpaku pada bentuk, melainkan tertuju pada hikmah di baliknya. Dan inilah salah satu tanda bahwa ilmu ilahi mulai bekerja dari dalam. Ia mengubah cara memandang sebelum mengubah cara berjalan. Pada titik ini pula, seseorang mulai merasakan sebuah keberanian halus yang berbeda dari keberanian duniawi. Ini bukan keberanian untuk melawan manusia, melainkan keberanian untuk tetap berjalan meskipun tidak tahu apa yang menanti di depan. Yang membuat seorang hamba berani melangkah bukan karena ia yakin kepada dirinya, tetapi karena ia percaya bahwa cahaya yang menuntunnya tidak akan pernah menyesatkannya. Setiap langkah yang ia ambil menjadi lebih tenang, lebih mantap, dan lebih berserah, seolah ia sedang mengikuti jejak yang sudah Allah siapkan sejak lama.
Dan perlahan ia pun menyadari bahwa cahaya yang menuntun langkah itu sebenarnya bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dibangkitkan dari dalam oleh Allah sendiri. Cahaya itu hidup ketika hati mulai jujur kepadanya, mulai kembali kepada fitrah, mulai membersihkan beban dan kepalsuan. Ketika seorang hamba menyadari hal ini, ia tidak lagi merasa hebat karena bisa merasakannya. Justru ia semakin tunduk, semakin bersyukur, semakin malu kepada Allah yang dengan kasih sayangnya membimbing tanpa henti. Di tahap inilah perjalanan ruhani mencapai kedalaman yang berbeda. Seorang hamba mulai berjalan bukan hanya dengan kaki, tetapi dengan cahaya yang hidup dari dalam jiwanya. Bab 10. Saat ilmu menjadi nafas yang hidup. Ada satu puncak halus dalam perjalanan ruhani, ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa ilmu bukan lagi sesuatu yang ia baca, dengar, atau pelajari, tetapi sesuatu yang ia hirup. Ia mengalir seperti nafas, meresap tanpa paksaan, dan bekerja tanpa suara. Di titik ini, ilmu bukan lagi kumpulan konsep, tetapi keadaan yang menyelimuti seluruh gerak hati. Setiap tarikan nafas seolah menguatkan kesadaran, setiap helaan seolah melepaskan hijab yang selama ini menghalangi. Inilah fase ketika ilmu bukan sekadar diketahui, tetapi dihidupi. Ia tidak lagi terasa berat, tidak lagi tampak jauh. Ia hadir begitu dekat, begitu lembut, begitu menyala dari dalam. Ketika ilmu menjadi nafas, seorang hamba berjalan dengan keyakinan yang tidak lagi bergantung pada logika dunia. Ia tidak mencari pembenaran dari manusia, karena ia mulai menyaksikan bagaimana Allah membenarkan langkahnya melalui keadaan-keadaan yang datang silih berganti. Tidak ada yang terasa sia-sia. Setiap kegagalan menjadi pelajaran, setiap keberhasilan menjadi pengingat, dan setiap jeda menjadi ruang untuk kembali merasakan kehadirannya. Seseorang yang mencapai tahap ini akan memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang seberapa jauh ia melangkah, melainkan seberapa dalam ia menyadari Allah dalam setiap langkah kecilnya. Pada tahap ini pula, hati menjadi lebih halus. Ia menangkap gerak makna yang bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai peka terhadap sinyal-sinyal lembut yang Allah letakkan dalam ketenangan, keheningan, dan kadang bahkan dalam kegelisahan. Gelisahnya bukan pertanda kesalahan, tetapi petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tenangnya bukan sekadar rasa nyaman, tetapi bukti bahwa langkahnya sedang selaras dengan kehendaknya. Inilah kecerdasan batin yang tumbuh dari ilmu yang telah menjadi bagian dari diri, bukan yang sekadar singgah di pikiran. Ketika ilmu mulai hidup seperti ini, seseorang menjadi lebih rendah hati. Ia sadar bahwa semakin banyak cahaya yang ia terima, semakin luas kegelapan dalam dirinya yang perlu dibereskan. Ia tidak lagi menilai orang lain berdasarkan tampakan luar, karena ia tahu betapa rumitnya perjalanan menuju Allah. Ia menjadi lebih sabar, lebih penyayang, dan lebih bijak, bukan karena ia berpura-pura, tetapi karena jiwanya benar-benar sedang dilunakkan oleh pemahaman ilahi. Rendah hati semacam ini bukan dibuat-buat. Ia muncul sebagai buah dari ilmu yang telah menjadi nafas, mengalir bersama setiap degupan hati. Dan akhirnya, seorang hamba pun mengerti bahwa ilmu yang hidup bukanlah tujuan akhir. Ilmu adalah pintu, adalah cahaya, adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingnya menuju kedekatan yang lebih dalam. Saat ilmu menjadi nafas, yang ia rasakan bukan lagi rasa bangga, tetapi rasa kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, kembali menjadi hamba yang jalan hidupnya ditopang oleh cahaya yang selalu menuntun. Disinilah perjalanan batin mencapai hakikatnya. Bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi merasakan bahwa seluruh dirinya sedang dibawa pulang olehnya, setahap demi setahap, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang yang tak pernah berhenti. Di penghujung perjalanan ini, ingatlah satu hal. Cahaya ruhani tidak datang dari luar, ia bangkit dari dalam dirimu. Rawat keheninganmu, jaga jiwamu, dan tetaplah kembali kepadanya. Karena ketika nafas ruhani hidup, seluruh hidupmu ikut menemukan maknanya.